Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi setelah saya mengikuti Yesus, damai sejahtera ada dan tidak gentar, tidak gelisah, tidak takut. Damai sejahtera besertamu, katanya di situ. Katamu di situ menurut kakak untuk Kristen atau untuk orang-orang yang mengikuti dia, kak? Orang-orang yang mengikuti Yesus. Oke, kakak mengikuti Yesus, yang kakak ikuti perbuatan atau perkataan dia, kak? Perkataan dan perbuatannya, karena Yesus itu imam, guru, Tuhan, teladannya kita ambil. Oke, kita uji di perbuatan kakak ya. Yesus seumur hidupnya dia ke sinagoga, dia ke bait Allah, beribadah kepada Tuhannya. Kakak, apakah kakak beribadah ke sinagoga juga? Sekarang kita ngomongnya beda konteks. Yesus waktu beribadah, di sinagoga, di bait suci, itu Yesus itu orang Yahudi, beragama Yahudi. Sabar dulu kakak, kan kakak bilang kakak mengikuti perbuatannya. Yesus selama hidupnya dia beribadah itu ke sinagoga, ke bait Allah. Kakak ke sinagoga atau ke gereja kakak? Ke gereja. Ke gereja berarti nggak ngikut Yesus ya, itu satu ya. Ya kan? Nggak ngikut Yesus kakak ya, dari perbuatan sinagoga satu. Itu apa sih? Sinagog itu apa? Kakak. Kan itu tempat ibadah juga. Gereja juga tempat ibadah. Tapi di sinagoga nggak ada salib, kakak. Apakah di sinagoga ada lambang salib? Tidak. Nah, karena sinagoga itu tempat ibadah orang Yahudi. Apakah di gereja ada lambang salib? Di gereja ada salib, ada tidaknya nggak masalah. Ya sudah, berarti Yesus masuknya ke tempat ibadah yang tidak ada lambang salib. Sementara kakak masuk ke tempat ibadah yang ada lambang salib. Berarti kakak nggak ngikutin Yesus ya dalam satu hal itu. Yang kedua, seumur hidupnya Yesus tunduk dan patuh, bahkan dalam Matius 12:18 dia menghambakan diri kepada Tuhannya yaitu Bapa. Dia bersyukur kepada Bapa, dia menyembah kepada Bapa. Karena di dalam Yohanes 4 nomor 22 dia menyatakan dia menyembah kepada Tuhan yang dia kenal yaitu Bapa. Sekarang saya tanya, kakak menyembah kepada Yesus atau menyembah kepada Bapa? Tuhan yang ngutus Yesus. Kalau orang Kristen itu menyembah Bapa Allah yang Esa. Berarti tidak menyembah Yesus ya? Menyembah Yesus di dalam nama Yesus. Oke, berbeda dua kak ya. Yesus sesembahnya satu. Yesus menyembah pada satu sosok yaitu Bapa. Karena dalam Markus 12:29 dia katakan satu-satunya Tuhan yang benar. Kan gitu. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kan gitu. Yohanes 17:3, satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Allah. Ternyata dalam pemahaman kakak, dalam perbuatan kakak, Tuhan yang benar itu dua, Bapa dan juga Yesus. Beda kakak ya, sama Yesus ya dua hal ya. Satu, dua, Tuhan ya? Itu Sema Adonai Israel Ehad. Satu. Oke, ya udah, Tuhan kakak berarti satu. Tuhan kakak satu. Satu. Oke, kita uji. Apakah Yesus Tuhan? Tuhan. Apakah Bapak Tuhan? Tuhan. Apakah Roh Kudus Tuhan? Tuhan. Sudah berapa Tuhan kakak? Satu. Karena ada di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Pada mulanya adalah firman itu telah menjadi manusia. Berarti dalam pemahaman kakak tiga itu adalah satu, betul? Berarti dalam pemahaman kakak sekarang saya Jenny ada berapa? Gimana? Sekarang saya Jenny ada berapa? Ada satu. Saya punya suara nggak? Punya. Suaranya keluar dari siapa? Keluar dari mulutnya kakak. Ya Jenny. Apanya yang Jenny? Berarti saya ini Jenny lagi bicara sama Bapak, keluar suara dari tubuh saya. Tapi kan sama orangnya, Jenny juga. Oh, berarti itu Jenny juga? Iya.
Ya Yesus Oke, itu coba buka. firman, Yesus itu Oke, perkataan buka. Allah. Oke, saya ikutin logika kakak ya. Saya ikutin Dari logika kakak ya. dari pribadi yang sama, yaitu perkataan Iya. Allah, firman Iya, Allah. saya ikutin logika kakak. Nggak boleh kita paksakan teman-teman. Jangan dibilang nggak nyambung, sabar. Di dalam Lukas 11:27 ya, dikisahkan kalau Yesus itu netek kepada mamanya. Apakah pada waktu itu Bapak juga netek kepada Maria? Itu Yesus waktu itu menyusu ke mamanya karena dia sebagai natur manusia, asli manusia Enggak, yang saya tanyakan. yang bisa boker, bisa keringetan, Enggak, yang mulutnya saya bau kalau nggak enggak, yang gosok saya gigi, tanyakan. sakit perut Apakah kalau salah Tuhan- makan. Enggak, apakah ketuhanannya juga netek pada waktu itu? Itu kan sebagai manusia. Itu sebagai natur manusia, sebagai manusia asli kayak saya begini, kalau bangun Berarti tidur bukan bau Tuhan ya? cigong. Ya, ketika waktu dia netek kepada mamanya, dia bukan Tuhan waktu itu ya? Bukan, sebagai manusia. Bukan, oke. Berarti antara Yesus dan Bapa atau Tuhan itu tidak satu kakak ya? Ya sekarang bicaranya waktu Yesus hidup, apa waktu Yesus setelah bangkit dari kubur. Iya, ketika Yesus hidup dilahirkan Maria. Waktu Yesus dia hidup itu nyusul kepada manusia mamanya. seperti kayak kita. Iya, waktu waktu itu waktu dia Yesus tidak hidup satu itu ya. seperti kita manusia. Iya, waktu itu dia tidak Nggak satu sama, kepada nggak Bapa sama, berarti kan? nggak sama. Sekarang Yesus ada di sorga, menyatu dengan Bapa. Enggak, sabar kakak. Berarti waktu itu Yesus itu tidak satu kepada Bapa kan? Betul? Tidak, waktu hidup Iya, ya. oke. Dan waktu itu Yesus harus Ya. digarisbawahi waktu Iya, hidup, Iya, oke. Dan waktu waktu sebagai itu, manusia 2000 Ya, dan 2000 tahun yang lalu. Iya, sabar kakak. Dan waktu itu ketika dia nyusu kepada mamanya, waktu itu Yesus bukan Tuhan kan? Betul kak? Betul. Oke. Berarti Tuhannya kakak pernah tidak jadi Tuhan kan kak? Pernah 2000 tahun yang lalu. Tuhannya pernah Kan libur. setelah kebangkitannya dia sudah naik ke surga, menyatu dengan Bapa. Ya sudah, berarti Tuhan kakak pernah tidak jadi Tuhan Sudah kan? menyatu dengan Bapa, sudah bukan natur manusia lagi. Ya anggaplah begitu. Intinya Tuhannya kakak pernah tidak jadi Tuhan, betul? Betul? Gituan. Pernah. Hah? Betul. Oh pernah. Oh ya sudah. Menurut kakak Tuhan itu maha kuasa tidak? Maha kuasa. Oke, maha kuasa ya. Berarti berarti Tuhan kakak yang maha kuasa ini karena pernah dia tidak jadi Tuhan, pernah juga dia tidak maha kuasa karena dia pernah netek kepada Maria, betul? Ya betul, itu dalam konteks waktu dia jadi manusia. Jangan suka Iya. dipelintir-pelintir, diputar-putar. Iya, Tuhan kakak yang maha Yesus itu kuasa. waktu 2000 tahun yang lalu pernah mati Iya. 3 hari bangkit, naik ke surga, menyatu dengan Tuhan. Bapa. Iya, Tuhan udah Kak. nggak ada kuburnya udah kosong. Iya, Tuhan kakak yang maha kuasa pernah tidak maha kuasa, betul kan kak? Pernah. Ketika- Itu Ya waktu dia sudah. sebagai Ya udah, manusia. Ya sudah. Oke, saya terima jawabannya. Tuhannya kakak Jenny yang maha kuasa pernah tidak maha kuasa, kata dia. Sekarang saya tanya, ketika Tuhan kakak pernah tidak jadi maha kuasa, ketika Tuhan kakak tidak maha kuasa, pada saat itu siapa yang maha kuasa kakak Jenny? Allah yang di sorga, Bapa. Oke, Bapak Oh, saya ya. mau ngebiasakan diri tidak pakai Allah, Elohim. Iya, berarti bukan Yesus ya. Karena diperdebatkan di Indonesia, memakai kata Allah. Karena Allah Iya, itu berarti Tuhannya bukan- orang Islam. Iya, berarti bukan Yesus kan, Kak? Siapa? Tuhan. Tuhannya orang Kristen, Tuhan yang- Yesus namanya. Iya, Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Tuhan yang Maha Kuasa adalah Bapa. Ketika Yesus yang Anda katakan Tuhan pernah tidak Maha Kuasa. Ketika Yesus tidak Maha Kuasa, ketika Yesus pernah tidak jadi Tuhan, dia juga tidak Maha Kuasa. Pada saat Yesus tidak jadi Tuhan dan tidak Maha Kuasa, pada waktu yang sama, Bapaklah Tuhan yang Maha Kuasa, betul? Betul. Betul, ya sudah. Berarti Tuhan kakak ada berapa kakak? Satu. Loh, Sema Israel bisa. Adonai Kakak Ehad.
Tuhan itu Nah, esa, Tuhan itu satu. Loh, tadi kakak bilang satu Tuhan kakak adalah Tuhan yang pernah tidak jadi Tuhan dan pernah tidak maha kuasa. Bapak itu jangan, Bapak itu ngomongnya jangan muter-muter. Tadi saya udah jawab, Yesus waktu masih jadi manusia itu naturnya 100% manusia, bisa boker, bisa sakit perut kalau salah Iya, makan. waktu itu dia bukan Tuhan Jigongnya kan? bau bangun tidur. Dia juga Iya, kentut waktu kayak itu- kita. Iya, waktu itu dia bukan Tuhan kan kak? Iya, sebagai Ya manusia sudah, biasa seperti kayak iya. kita. Iya, ketika Yesus bukan tua, ketika Yesus bukan Bapak, Tuhan. maaf ya saya potong ya. Bapak jangan ngomong the past tense, masa lalu. Kita bicaranya sekarang, the present tense continuous. Kak, Jangan ketika ngomong past Yesus- tense, masa lalu. Sabar dulu. Ketika Yesus Bapak tidak jadi ngomongnya Tuhan, dari tadi past tense terus, masa lalu terus. Kita ngomongnya in the future, continuous tense. Yang hari ini nggak akan berkelanjutan. bisa kita bahas. Hari ini nggak akan bisa kita gapai tanpa hari lalu, kakak. Hari kemarin. Hari lalu itu kita ambil sebagai makna, sebagai hikmat makna. Untuk Ya, diambil hikmatnya, bukan untuk Ya, dipakai untuk ke depannya, untuk Ya, ya. untuk pembelajaran di masa yang akan datang. Itu masa lalu, past tense. Iya, sekarang saya tanya ke kakak. Ketika Yesus tidak jadi Tuhan, siapa yang Tuhan pada saat itu, kak? Allah Bapa yang bukan Allah, Elohim, Bapa yang ada di Oke. sorga. Bapak yang di surga lah pada saat itu Tuhan ketika Yesus tidak jadi Tuhan di bumi, betul? Betul. Oke, nah ketika Yesus mati, lalu dia diangkat ke surga, apakah Yesus jadi Tuhan? Yesus waktu mati bangkit 3 hari, setelah itu dia naik ke sorga, dia menyatu kepada naturnya aslinya menjadi Bapa yang di sorga, Oh, di mana menjadi datanya, Allah yang kakak? Elohim. Di mana ada? Di mana Datanya datanya ada, Yesus sebentar, jadi Bapa? saya kasih datanya. Ya, silakan. Nah, silakan. Nanti Bentar ya. setelah data itu, buka data saya dalam Lukas 22 nomor 69, kakak ya. Data saya aja, Bapak kan bertanya, saya jawab. Silakan. Nanti Silakan. sabar, Bapak yang sabar, Silakan. saya tunjukin Ini datanya. kerennya. Ini keren apologi Islam kakak. Sebelum kakak kasih data, saya udah counter nih data kakak dengan Lukas 2269. Iya, tapi Bapak menggiring saya untuk buka data Bapak, saya juga punya data. Enggak. Data kakak dulu buka. Silakan. Oke, tunggu. Silakan. Iya. Di Ya, dalam kisah para rasul 1 ayat 9 sampai 11. Yesus terangkat ke awan, disaksikan murid-murid di Bukit Zaitun. Ayat 2, malaikat bilang, Yesus ini yang terangkat ke sorga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik. Disaksikan 500. Jadi Itu tidak sekarang ada, ya? sekarang Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu tertulis di dalam Ibrani 1 ayat Ya, 3. oke. Setelah ia Sekarang selesai buka, mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Jadi dia Ya. duduk di Iya, ketika sebelah kanan Ketika yang dia maha duduk. besar. Iya, ketika tempat dia yang duduk maha di sebelah tinggi. kanan. Pinggir itu, Bang. Parkir, Bang. Ketika dia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, Yesus itu Tuhan atau manusia, Kak? Ya. Sebagai Tuhan, karena dia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang maha tinggi. Oke, coba buka Kak Lukas 2269. Dia sebagai Oke, sebagai manusia. sekarang saya buka data Bapak. Lukas 22. 22 nomor 69. Bentar, Bang. Lukas 22 ayat Jauh kali itu sana. Lukas 69. 22 ayat 69. 9. 69. 6 Oh, 69. 69. Iya, sorry 69. Lukas 22 ayat 69. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Oke, Ini siapa anak konteksnya. manusia itu, Kak? Ini Siapa anak manusia konteksnya. itu? Oke, ini saya bacakan ya. Ini konteksnya. Iya, siapa? Siapa anak Allah, manusia Pak. itu? Oke, nih. Lukas 22 Anak ayat manusia itu 69. siapa, Kak? Anak manusia itu Yesus. Ini Bapak dengar tadi dulu. Tuhan. Bapak dengar dulu. Lukas 22 ayat 69. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Itu artinya Yesus waktu dia diadili di depan Mahkamah Agung, imam besar bertanya, Bukan, "Kalau loh. begitu engkau ini anak Allah?" Kakak, Yesus kakak jawab sabar dulu ayat ya. 69. Kakak. Ini dalam konteks waktu ditanya Ya, oleh kakak Mahkamah dengarkan, Kak. Agung. Waktu dia ditangkap. Kakak Jenny, sabar dulu Kakak Jenny. Dengarkan saya, Oh, Kakak. saya sabar. Ngelik ya?
Enggak. Keep smile, sabar. Kakak Jenny. Kakak Ya. Jenny. Ya. Kakak Jenny. Iya, ini saya. Ini enggak kok. Oke, jaringan oke. Kakak Jenny. Iya. Tadi kan kakak bilang ketika Yesus duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, Yesus itu adalah Tuhan. Ternyata setelah kita buka Lukas 22 nomor 69, dia manusia. Setelah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dia manusia. Gitu loh. Yang benar Dia siapa? itu- Kakak atau Bibel kakak? Lukas 22 ayat 69 itu merujuk kepada waktu Yesus ditangkap di depan Mahkamah Agama. Iya. Sudah duduk nggak di sebelah kanan Allah Bapa? Waktu ditangkap ya belum meninggal, belum meninggal. Enggak, di situ dikatakan. Ya, jadi yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu siapa yang sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Siapa? Yesus sekarang ini Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita ngomongnya seperti Tidak. tadi, present continuous tense bukan past tense. Anda ngerti tentang grammar? Gini loh, kakak dengi gini Anda gini loh. pahamin dulu, Anda Dalam- pahamin dulu tentang tata bahasa, tentang Iya, grammar. Ada paham, masa paham. lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Kita bicara tentang masa sekarang sampai masa yang akan datang. Iya, Present paham, continuous paham. Oke. tense. Oke, paham. Oke. Di dalam Lukas 22 memang pada waktu itu Yesus dihadapkan di depan pengadilan Pontius Pilatus. Oke. Betul. Nah, di depan Pontius Pilatus Yesus berkata, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Yang berkata itu mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Yang berkata siapa kakak? Yesus. Oke, anak manusia yang duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa siapa kakak? Yesus. Oke, ada berapa Yesus kakak? Sesuai Lukas 22 ayat 69, mulai sekarang ada berapa anak Yesus? manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Iya, ada berapa Yesus di situ kakak? Satu, Yesus Kok itu satu satu. sih? Kecuali Yesus Kok pemain satu? bola banyak. Di sini tukang cilok namanya Yesus banyak. Kok satu kak? Tapi satu di depan Pontius Pilatus. Satu di depan Pontius Pilatus. Satu duduk di sebelah kanan Bapak. Berarti ada berapa Yesus? Ada berapa Yesus? Gimana? Macet ya? Ya, gangguan. Dia nge-lag. Iya macet. Enggak, begini Kak. Sebentar itu, begini. Kita jangan membahas past tense, tetapi membahas future. Nah, sekarang saya tanya Kak, mulai dari sekarang anak manusia sudah. Itu Bapak tadi ngomonginnya pasten kakak Nora. Tadi Bapak itu membahasnya tentang pasten terus. Kak Jenny kenapa ya mulutnya ngerocos saja terus ya? Sabar dulu, saya kan bilang sabar. Saya kan belum selesai. Maklum, sudah itu. pekerjanya sales. Ya. Astagfirullah. Saya belum selesai ngomong, Ibu. Oke, lanjut. Kata sudah itu menurut grammar bahasa Inggris itu future atau past. Sudah future. Sudah itu pas. Tapi kalau akan future, betul? Betul. Nah, aturannya di situ bukan kata sudah, tetapi will, akan. Mulai dari sekarang anak manusia akan duduk, berarti future. Tetapi itu past tense. Kata sudah, berarti sudah Di terjadi. situ tidak ada kata bilang akan. Di situ tidak ada bilang an. Mulai, start. Paham nggak kata Kan sudah Bapak tadi itu? membahas tentang Lukas 22 Buka ayat nih, ayat Tok. Buka 69. ayatnya. Itu kan nama Lukas dia. 22 ayat 69 itu mulai sekarang, bukan will, Bukan tulisannya itu, akan. bukan. Bu, kata sudah itu merujuk kepada past tense apa future? Di sini di Lukas 22 ayat 69 tidak ada kata sudah, tidak ada kata past tense, tetapi present continuous tense. Itu sudah terjadi mulai dari sekarang anak manusia sudah. Kata sudah terjadi atau belum?
Tidak ada kata sudah. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Sudah Itu duduk. dulu. Tapi sampai hari Sudah ini, duduk. tapi sampai Artinya hari sudah ini, terjadi atau sampai belum? hari ini Sudah Yesus itu terjadi sudah atau belum? ada di surga Sudah terjadi untuk atau belum? selama-lamanya. Sudah Kalau untuk terjadi atau selama-lamanya belum? itu berarti present continuous tense. Jangan tolong saya. Sudah terjadi atau belum? Kata sudah. Mulai dari sekarang saya sudah pergi. Artinya sudah terjadi pergi atau belum? Sudah pergi. Ya udah, sekarang Yesus pada waktu ngomong di situ dia keadaannya sudah terjadi atau belum waktu dia ngomong? Waktu dia ngomong itu sudah terjadi karena dia sudah naik ke sorga. Nah, loh. Jadi yang ngomong di depan mahkamah itu siapa? Hantunya Yesus. Itu Yesus. Kan Yesus itu, Yesus itu. Yang sudah naik. Ya, yang Ibu, sudah naik. Ibu, Yang Yesus sudah naik. itu, Bu. Yang sudah Yesus naik. itu, Bu, ya. Bu. Bu, Yang sudah naik. Yesus itu. Yang sudah naik. Satu Yang sudah bulan, naik satu itu bulan siapa? belum kejadian dia udah tahu. Yang sudah naik itu siapa? Yesus Yang itu sudah satu naik bulan itu belum siapa? kejadian udah tahu. Yang sudah naik itu siapa? Udah tahu, Bu. Yang sudah naik itu siapa? Yang sudah naik itu Yesus. siapa? Ya, yang ngomong di depan Yesus. mahkamah itu siapa? Yesus. Jadi ada berapa Yesus? Satu. Bu, kalau kau botol, biar aja lah kau botol. Wajar kalau kau murtad, ternyata kau botol. Tanya sama kau murtad. Kau 26 tahun murtad katanya. Rukun sholat ada berapa? Salah, Rukun kamu sholat ada salah. berapa? Saya Rukun sholat ada murtadnya berapa? Kau 26 2022. tahun. Kau 26 tahun katanya Islam. Rukun sholat ada berapa, Bu? Rukun sholat ada berapa? Rukun sholat ada berapa, Bu? Iya. Saya ini Mau tahu rukun sholat ada berapa? Rukun Kak, sholat ada sabar, berapa, sabar. Bu? Sabar. Ya nanti rukun sholat saya ada turun. berapa? Saya tanya sama kau, saya sudah sabar. Rukun sholat ada berapa? Jangan kau cari di Google. Weh, botol. Murtad botol. Rukun sholat ada berapa? Nyamar kau, memang. Bu. Kayak gitu. Saya Rukun ini sholat ada mualaf, Bu. berapa? Mualaf, mualaf, Rukun bukan sholat lahir dari 26 Islam. tahun kau Islam dari tahun 96, dari tahun 96 sampai tahun 2020 berapa? Rukun sholat ada berapa kau? Saya baru 21 tahun. 13. Kau cari 13 gigi kiper kau, gigi kiper. 13 rukun sholat. 1 niat. Kau 2 baca, woi, kau baca. takbiratul ihram. Oke, sekarang lanjutkan. Robbana lakal hamdu, lanjutkan. Saya selama mualaf tidak sholat. Saya selama mualaf tidak sholat. Robbana lakal hamdu. Pantaslah kau murtad botol. Gaya kau. Saya dulu mualaf 26 tahun Islam. Tai. Sekarang gini, kalau sholat, di mana dalilnya saya diwajibkan sholat? Murtad botol kau. Di mana dalilnya diwajibkan untuk sholat? Botol. Sekarang saya Di tanya. mana dalilnya? Tunjukkan dalilnya kalau mualaf wajib sholat. Tunjukkan. Umurnya berapa kali, Bu? Jawab aja. Tanya. Tunjukkan dalilnya orang Islam mualaf khusus. Kalau kau menjadi murtad botol, silakan. Saya tidak peduli. Saya nggak peduli kau jadi murtad botol. Penipu kau. Bayangkan, saya cuma baru tahun 2000 umur 21 tahun saya Islam. Murtad botol ya kau, pantas. Kali saya kau murtad. Kata membedakan sudah. Tidak pandai kau. Hitung 1 tambah 1 tambah 1 kau bilang 1. Pantas kau murtad. Inilah orang botol. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Ada berapa Tuhan? 1. Kan botol. Makanya saya bilang, orang yang membanggakan dirinya murtad itu botol karena mengikuti apa? Karena ingin menjadi binatang. Binatang nggak sholat, binatang nggak ada aturan, binatang nggak ada hukum. Bangga kau, saya dulu mualaf. Saya nggak masalah kalau kau murtad. Tapi wajar sekali
Saya baru ngeh gitu loh. Kenapa orang murtad ketika 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1 wajar murtad. Bapa Tuhan, ya. Yesus Tuhan, ya. Roh Kudus Tuhan, ya. Jadi ada berapa Tuhannya, Bu? 1. Sema Israel katanya lari. Sema Israel, padahal kau bukan Israel, kau Bani Kucluk. Shema Israel Adonai Elohim katanya lagi ya kan. Shema Israel, hai Bani Israel, bukan hai Bani Kucluk. Shema Israel, hai Bani Israel, bukan hai Bani pemakan babi. Shema Israel, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa, bukan Tuhan Allah itu 3. Kalau kau murtad silakan murtad, saya tidak masalah. Tapi ya, saya bertanya-tanya terus, kenapa orang-orang ini yang sudah 20 tahun lebih Islam, dia bisa murtad? Ternyata karena botol. Itu Paulus 1 Korintus 4 nomor 10. Kami botol karena Kristus. Dari tadi saya diam, saya serahkan dulu sama Eto Faruk, saya isi dulu tenaga saya. Perkalo Bang Stefan, saya isi dulu tenaga saya tidak bisa ngerocos seperti ini kalau tidak diisi dengan makanan. Waktu Eto Faruk katakan, jadi berapa Tuhannya Bu Jenny? 1. Siapa? Yesus. Bapak Tuhan, Tuhan. Roh Kudus Tuhan, Tuhan. Jadi berapa Tuhannya Bu Jenny? 1. Kan tertulis Shema Israel. Botol. Kalau kau bilang 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1, pantas kau murtad. Bu, kalau ada uang beli mie gacoan, Bu, minta level paling terpedas, Bu, biar congormu itu dulu agak. Rukun sholat ada berapa? Dia googling dulu. Rukun sholat ada berapa, Bu? Tahu katanya 26 tahun. Robbana lakal hamdu. Ku bilang lanjutkan lagi. Cacu. Kalian tahu grammar bahasa Inggris, Bu? Mau grammar, mau grammar, mau grimir. Kalau kau bilang 1 tambah 1 sama dengan 1, mata picak. Botolnya minta ampun, pantaslah kau murtad. Ternyata kau lebih senang punya Tuhan 3 dijadikan 1. Lah Tuhan itu. Tuhan Maha Kuasa, ya. Pernah nggak jadi Maha Kuasa? Pernah. Tuhan Maha Kuasa ya Maha Kuasa. Pernah nggak jadi Maha Kuasa ya Tuhan Ibu? Iya katanya. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Ampun aku. Habis kok sama saya kan Bu? Kelar kok sama saya, nggak perlu lanjut panjang.